Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini outdoor. Gue lagi jalan-jalan sambil nungguin anak-anak lagi main. Gue ingin ngobrol ringan, membahas tentang, jadi ada beberapa pemain Manchester United tentu saja yang akan jadi bagian proyek Erik ten Hag, terutama untuk musim depan dan juga musim-musim selanjutnya. Akan ada juga menurut gue pemain yang datang di Old Trafford di Manchester United. Tentu saja ini kan tergantung dengan siapa pemiliknya, itu yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya kan, karena terkait dengan budget. Namun untuk budget ini selain juga nanti akan didatangkan oleh pemilik yang baru, bisa juga didapatkan dari penjualan pemain ya kan. Di samping juga seperti kayak di musim awalnya Erik ten Hag, tentu saja proses project dari Erik ten Hag ini kan juga bukan hanya mendatangkan pemain baru ataupun juga memperpanjang kontrak dari beberapa pemain yang memang dianggap sesuai dengan sistem permainan yang ingin dibangun di Manchester United, tapi juga akan ada pemain yang dilepas, baik itu kontraknya tidak diperpanjang atau mungkin dijual atau mungkin dipinjamkan. Sangat banyak sekali hal yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag. Nah, kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan pemain Manchester United yang menurut gue sebaiknya bukan sebaiknya sih, menurut gue punya peluang besar tidak akan berlanjut di Old Trafford, tidak akan berlanjut di Manchester United. Bisa jadi dipinjamkan atau juga bahkan dilepas, dijual, ditransfer ke tim lain. Tentu saja untuk transfer ini kan akan ada tantangan, di mana nomor satu, bagaimana tim manajemen Manchester United beserta juga dengan kubu dari pemain yang bersangkutan, ya artinya agen, ini harus mencari klub baru ya kan, klub yang ingin atau bisa menebus harga yang tentu saja akan dipasang oleh Manchester United. Lalu yang kedua juga bagaimana gaji dari pemain ya, yang tentu saja sekarang ini menerima gaji dengan nilai tertentu di Manchester United, dan sang pemain apakah ingin gajinya turun atau justru bahkan berharap gajinya akan tambah banyak di klub barunya. Ini kan juga merupakan tantangan. Jadi gue juga tidak hanya melihat dari soal permainan saja ataupun juga dari sisi attitude saja, tapi hal-hal demikian ini akan sangat berpengaruh sekali ke keputusan pemain ya, termasuk juga dari klub Manchester United, apakah pemain itu bisa ditransfer atau tidak ke klub lain. Tentu saja kalau pemain yang disebutkan ini kontraknya akan habis di Manchester United, atau kontrak ya bahkan sudah habis sama sekali, seperti kayak 5 pemain atau bahkan 6 pemain senior di awal musim ini, waktu Erik ten Hag pertama kali datang ke Manchester United, ini kan tentu saja lebih mudah karena untuk mengeluarkan katakanlah demikian pemain-pemain tersebut, klub hanya memutuskan kontraknya tidak diperpanjang, that's it, selesai. Maka pemain ini harus cabut ya dan mencari klub baru. Nah, langsung aja dari beberapa posisi, gue ingin mulai dari posisi kiper. Ada David De Gea, ada Tom Heaton, ada Jack Butland. Menurut gue nomor satu jelas bagaimana Jack Butland. Pemain ini dipinjamkan dari Crystal Palace, dan menurut gue ya seperti dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano, nampaknya akan kembali nih ke Crystal Palace karena statusnya hanya sebagai pemain pinjaman seperti pemain sebelumnya ya kan, Dubravka. Dean Henderson bagaimana? Pemain ini sekarang sedang cedera, masa peminjaman di Nottingham Forest. Sang pemain ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Mungkin menurut gue juga sang pemain ini mengincar posisi di tim nasional Inggris. Untuk target paling dekat adalah Euro di Jerman ya kan. Maka kalau melihat sekarang Manchester United ini sedang dalam proses untuk memperpanjang kontrak dari David De Gea, dan kemungkinan besar menurut gue kontrak ini akan disepakati karena dari kedua kubu sama-sama ingin David De Gea ini stay di Manchester United, termasuk juga Erik ten Hag. Walaupun gue tahu ada banyak pendapat dari sobat Football United, dari fan Manchester United tentang David De Gea, tapi in the end Erik ten Hag tetap melihat pemain ini sebagai pemain vital. Maka gue perkirakan Dean Henderson bisa saja cabut. Bahkan ini merupakan peluang bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi menjual pemain, di mana dalam beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, Manchester United ini tidak sering ya menjual pemain dengan harga yang bagus. Jadi untuk posisi goalkeeper, 2 pemain yang menurut gue akan keluar, Jack Butland dan juga Dean Henderson.
Bahkan gue perkirakan Dean Henderson kemungkinan akan keluar secara permanen. Dan ini berarti tentu saja Manchester United harus mendatangkan kiper baru ya. Tapi gue nggak menyinggung ke sana, gue akan menyinggung seperti gue katakan ya, pemain yang keluar. Posisi lini belakang langsung aja ada Eric Bailly dan juga Phil Jones. Phil Jones jelas selesai dengan Manchester United menurut gue. Kontribusinya sangat-sangat minim, kalau bisa dibilang tidak ada musim ini secara langsung di lapangan ya. Tidak masuk ke skemanya Erik ten Hag, beberapa pemain absen, tapi Phil Jones tidak termasuk di pemain bahkan yang menggantikan pemain-pemain absen tersebut, sehingga gue pikir selesai dia di Manchester United. Begitu juga Eric Bailly, masa peminjamannya tidak sukses di Prancis, akan selesai. Tinggal ya siapa yang ingin mentransfer Eric Bailly. Menurut gue mungkin nilainya tidak besar ya, karena melihat performanya juga di Marseille tidak maksimal. Harry Maguire tentu saja nama lain yang gue pikir akan lepas di Manchester United. Dari Manchester United, menurut gue terlalu berat ya Harry Maguire untuk bisa katakanlah mendapat posisi utama di Manchester United di usianya yang sudah 29-30 tahun. Tampak musim ini dia tidak jadi pilihan utama bagi Manchester United dari Erik ten Hag, walaupun di musim sebelumnya dia merupakan kapten dari Manchester United. Gue tidak mau menyinggung lebih ke yang kenapa dan lain-lain, karena Sobat Football United tentu saja sudah bisa melihat bagaimana performa dari Harry Maguire ini jauh dari yang diharapkan. Tidak stabil, itu merupakan garis besarnya kalau menurut gue ya, karena sempat ada beberapa momentum dia bisa sebenarnya tampil bagus, tapi sekali lagi tidak secara konsisten. Dan di Manchester United, di klub sebesar Manchester United, konsistensi, kestabilan permainan yang tinggi di level tertinggi ini menurut gue sangat penting, sehingga Harry Maguire menurut gue akan selesai di Manchester United. Tantangannya tentu saja mencari klub baru yang bisa mentransfer Harry Maguire, karena harga yang didatangkan pada saat itu sangat tinggi sekali dari Leicester, 80 juta. Lalu juga gaji per pekan di Manchester United 190 ribu. Nah, siapa nih klub yang bisa membayar minimal 190 ribu, atau mungkin pihak dari Harry Maguire setuju untuk menurunkan nilai gajinya di klub barunya untuk mempermudah pastinya. Tapi yang jelas gue pikir Harry Maguire akan selesai. Lalu 3 pemain lainnya, Alex Telles, Brandon Williams, dan juga Axel Tuanzebe, gue pikir akan selesai juga di Manchester United. Brandon Williams tidak jadi pilihan, bahkan pilihan kedua pun tidak ya di Manchester United, walaupun kadang sektor back sayap ini ada yang absen. Erik ten Hag bahkan lebih memilih untuk memodifikasi pemain lain yang bukan di posisi aslinya, seperti Tyrell Malacia bermain di bek kanan ataupun Diogo Dalot bermain di bek kiri, ketimbang memberikan tempatnya atau posisi tersebut ke Brandon Williams. Alex Telles juga menurut gue bahkan dari awal musim dia tidak bermain di posisi terbaiknya, lebih sering di center back ketika pre-season. Ini menunjukkan menurut gue ya bahwasanya Erik ten Hag tidak sesuai. Artinya Alex Telles ini di sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag di Manchester United. Mohon maaf, anginnya mulai agak kencang nih di sini. Semoga dead cat-nya bisa bekerja dengan bagus ya. Axel Tuanzebe pun demikian, menurut gue sangat-sangat minim sekali, terlalu banyak cedera ya, artinya absen. Tentu saja Erik ten Hag butuh pemain yang bisa lebih siap dimainkan. Gue tidak berpikir Axel Tuanzebe akan menjadi bagian dari Manchester United musim depan. Jadi cukup banyak nih pemain di lini belakang yang akan lepas. Pemain lini tengah gue melihat ada 2 ya, Donny van de Beek dan juga Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri pemain muda, tapi menurut gue tidak cukup impresif ya, sehingga bisa saja akan diperpanjang lagi loan-nya atau peminjamannya ke klub lain, atau bahkan dilepas secara permanen. Donny van de Beek pun juga demikian, sempat digadang-gadang akan bangkit lagi di musim ini dengan Erik ten Hag karena sempat bekerja sama di Ajax, tapi menurut gue dia tidak beruntung, Donny van de Beek. Dia cedera musim ini, dan tentu saja gerbong kereta proses atau proyek dari Manchester United ini harus terus berjalan, dan gue berpikir hanya menanti seorang Donny van de Beek ini resikonya terlalu tinggi. Dan dia sudah cukup lama bermain di Liga Inggris walaupun dengan pelatih dan situasi yang berbeda-beda, tapi gue menilai pemain ini nampaknya seperti pemain-pemain Belanda yang lain, seperti Davy Klaassen, seperti Jordi Klaasie, yang di tim lain dia bagus tapi tidak di kompetisi Liga Inggris, sehingga menurut gue Donny van de Beek akan selesai. Dan di lini depan menurut gue Anthony Martial, konsistensi permainan ya, karena Anthony Martial walaupun ketika diturunkan bisa bermain secara bagus, tapi Manchester United butuh pemain yang lebih siap dimainkan. Anthony Martial lebih sering cedera menurut gue, sehingga ya
lebih baik dijual dan Manchester United mendatangkan striker baru. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada nama lain, ada pendapat lain, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.